Kita teruskan. Terakhir mengenai resharing dengan cara reasuransi. Nanti dalam hal praktek asuransi, kita juga akan menemukan situasi yang disebut di dalam sub K ini, yaitu dual insurance. Kondisi seperti apa dia? Dual insurance ini adalah kondisi di mana dalam suatu penutupan, objek pertanggungan, bisa jadi itu diasuransikan di dua jenis polis atau lebih. When there are two or more policies in force which cover the same risk. Objek pertanggungannya sama, same risk. Ini gunanya di awal kita ingat-ingat lagi ya. Apa sih yang dimaksud dengan same risk ini, Pak? Kita bicara konteksnya objeknya, the thing. Objek yang diasuransikan. Objek yang diasuransikan. Tunggu dulu. Oke. Sekarang objeknya apa nih? Objeknya pabrik lagi-lagi tadi ya, pabrik tekstil. Pabrik tekstil ada dua atau lebih polis yang enforce mengcover objek yang sama. Ada kait-kaitan nggak sih? Bisa sih dengan masalah koasuransi tadi? Bisa. Tapi yang diceritakan di sini sebetulnya bukan masalah berapa banyak perusahaan asuransinya, tapi ada dua jenis polis yang jalan bersama. Apakah polisnya itu luas jaminannya sama atau betul-betul berbeda, gitu ya. Baik, kalau saya gabungkan dengan masalah koasuransi tadi, misalnya pabrik tekstil tadi di cover di dua polis. Ada dua polis nih yang menjamin pabrik tekstil yang sama. Pabriknya sama-sama di Jalan Melati gitu ya, misalnya ya. Untuk bangunan dan mesin-mesin, katakanlah diasuransikan di asuransi A. Sementara untuk stok barunya, itu diasuransikan di asuransi B. Bisa seperti itu? Bisa. Apakah ini disebut dengan dual insurance? Iya. Itu satu contoh ya. Jadi lokasinya sama-sama di Melati, di pabrik tekstil tadi, tapi bangunan sama mesinnya diasuransikan di A. Sementara untuk stok bangunannya di ada dua polis yang mengcover objek yang sama, objek yang ada di Jalan Melati. Atau mungkin nggak ada dua jenis polis yang berbeda di dalam satu lokasi yang sama? Bisa saja ya. Dari tertanggung yang sama, dia beli satu polis propertinya, property all risk-nya dia beli ya, untuk mengcover interest yang ada di dalam, termasuk perangkat komputer atau laptop dia yang sifatnya mobile. Di saat bersamaan, dia juga membeli proteksi yang namanya movable risk. Kita nggak bicarakan dulu ya, Pak, kok jadi tumpang tindih gitu, nggak efektif begitu. Itu bukan ke sana sekarang ini. Kita lagi mau contohin, ada nggak sih possibility terjadi situasi seperti itu? Bisa. Propertinya diasuransikan dalam property all risk, tapi di saat yang bersamaan dia juga meminta cover movable all risk. Nanti di situ ada perpotongan objek yang sama. Perpotongan terhadap objek yang mana? Objek-objek yang sifatnya mobile. Bisa pindah. Kalau property all risk pada dasarnya adalah cover yang berada di dalam site. Sementara kalau kita bicara movable all risk, dia mengcover juga situasi pada properti tersebut. Nah, ini bisa terjadi yang disebut sebagai dual insurance. Contohkan tadi adalah mencontohkan dual insurance itu muncul dalam situasi yang seperti apa sih? Yang seperti contoh-contoh yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kita sambung ke poin kedua, situasi ini bisa terjadi secara tidak disengaja atau disengaja. Kalau yang saya contohkan tadi itu adalah yang disengaja. Termasuk yang di dalam slide ini bilang ada blanket cover dan specific cover untuk policy in certain situations.
Specific cover yang tadi saya bilang adalah contoh antara par dan mar. Property all risk dan movable all risk. Cover spesifiknya apa? Movable all risk. Karena dia untuk situasi yang mobile. Tapi cover umumnya adalah yang property all risk-nya. Objeknya sama nggak? Sama. Ada bangunan, ada mesin, ada stok, ada peralatan. Termasuk peralatan itu adalah, misalnya kita bicara laptop. Laptop sebagai mobile devices yang diasuransikan di movable all risk. Sekaligus juga diasuransikan di property all risk. Ini dibuat secara sengaja. Tapi bisa juga terjadi secara tidak disengaja. Mungkin tertanggung nggak memperhatikan betul-betul ya, dia asuransi selama ini udah diasuransi A. Contoh yang di awal tadi gitu ya. Selama ini udah asuransi di A untuk bangunan, mesin, dan stoknya di pabrik tekstil tadi. Tapi tahun depan kebetulan ada kenalan dia, agen asuransi dari asuransi yang lain. Tolong dong bagi bisnisnya, asuransiin sebagian ke kita. Dia asuransikan juga gitu ya. Mungkin nggak niat dibagi untuk seperti itu gitu ya. Yaudah deh nih asuransi ini aja secara accidental aja. Itu bisa seperti itu ya. Jadi untuk stok barang barunya di tahun ke depan diasuransikan di tempat lain tanpa direncanakan sebelumnya. Jadi saya mau gambarkan dual insurance ini bisa terjadi secara accidental maupun deliberate. Kalau kita pikir-pikir ya, di zaman sekarang sih kita juga kenal ada asuransi garansi tambahan untuk barang-barang yang kita beli tertentu ya, barang elektronik biasanya, garansi tambahan itu dari penjual elektroniknya. Kayak handphone gitu ya, ada yang dia nawarkan proteksi lah, bukan garansi ya, proteksi tambahan. Di situ domainnya garansi ya, tapi juga ada dia mengcover situasi tertentu, seperti kalau kehilangan, kalau kebakaran gitu ya, itu di cover di asuransi proteksi untuk barang-barang tadi ya. Kita beli handphone di toko, dia tawarin asuransinya, kita mau. Pada saat pulang pun mungkin kita bilang juga, tolong dong di-endorse nih asuransinya nih. Saya ada properti-properti baru, salah satunya adalah handphone yang kita beli. Kalau memang mobil devices-nya diasuransikan juga ya di sini, di Paru. Nah, itu bisa jadi ada dual insurance. Antara yang kita dapat di toko, sama yang kita asuransikan udah sendiri di tempat tinggal kita. Itu contoh lainnya. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita lanjutkan. Ini self-insurance. Asuransi mandiri ya. Pada saat bicara self-insurance, pada dasarnya perusahaan asuransi, pada dasarnya tertanggung atau perusahaan ya, individual atau perusahaan, itu tidak menggunakan mekanisme asuransi untuk mengelola risikonya. Jadi self-insurance ini membicarakan spesifik mengenai kalau asuransinya itu ditanggung sendiri oleh si individual atau company atau tertanggung. Boleh kita bilang ini adalah salah satu contoh dalam teknik pengendalian risiko yang namanya retention. Pertemuan pertama kemarin ya, ada eliminasi, reduce, retention, transfer. Self-insurance ini adalah masuk ke dalam teknik pengendalian risiko yang namanya retention atau retain. Jadi dia tidak menggunakan asuransi untuk mengelola risikonya. Jadi risikonya diapain? Dikelola sendiri. Nanti kalau ada kerugian gimana? Uangnya keluar dari uangnya sendiri. Lihat yang poin kedua. The risks are carried by themselves by meaning of funding. Gitu ya. Kok individual, Pak? Individual berlaku juga? Iya. Masih ingat saya ada ngomong bahwa kalau bicara resiko asuransi kesehatan, kita bisa pilih beli asuransi kesehatan di satu sisi, atau nabung sendiri nih. Kita sisihkan uang kita. Sebesar apa, Pak? 3 kali atau 5 kali gaji bulanan kita. Memang itu bertahap jatuhnya. Jadi ada gaji kita sisihkan sebagian buat anggaran kesehatan kita lah gitu. Terus dipupuk sampai dengan jumlahnya 3 kali sampai dengan 5 kali baru dia stop. Dia nggak tabungin lagi tuh ke sana. Itu funding nggak? Funding, pendanaan sendiri. Buat apa tujuannya?
Tujuannya nanti kalau dia sakit, dirawat di rumah sakit, uangnya dari mana ngambilnya? Dari tabungannya itu, dari deposito yang 3 kali sampai 5 kali gaji bulanannya. Itu berlaku buat sektor individual nggak? Iya, contohnya untuk individu. Jadi, dalam situasi itu, dia sakit, dirawat, keluar bil rumah sakitnya, bayarnya bayar sendiri. Kerugian tersebut ditahan sendiri, retention. Saya udah contohkan yang individual ya. Kalau company pada dasarnya juga sama, seperti itu. Tentunya bicara resikonya apa? Tergantung dia mau funding itu untuk resiko yang mana. Wah, kalau shoplifting nih, balik ke contoh Transmart atau Carrefour, saya kayaknya nggak bisa deh ini pindahin ke tempat asuransi lain. Mereka pada tahu nih, ini frekuensinya tinggi. Karena frekuensinya tinggi, mereka nggak mau ambil. Mudah-mudahan mahasiswa paham ya, frekuensi tinggi jatuhnya adalah kita bicara dari konteks probabilitas, dia berarti makin tinggi. Nilainya adalah mendekati 1. Kalau mendekati 1, resiko-resiko semacam ini nggak cocok diasuransikan. Jadi nggak berlebihan kalau kita bilang resiko yang diasuransikan itu relatively ya, untuk resiko-resiko yang punya pola frekuensi rendah, severity tinggi. Karena kalau jatuhnya pola risiko frekuensi tinggi itu diasuransikan, itu pasti ada kompensasinya dari perusahaan asuransi. Entah itu dalam bentuk deductible atau rate premi yang lebih mahal. Nah, oke ya. Jadi itu sedikit ke sana. Ini kita ngomong masalah funding sendiri nih, retensi, asuransi mandiri ya. Jadi kita nggak melibatkan asuransi, dananya di setup sendiri. Konsep ini berbeda dengan konsep no insurance. Jadi bukan berarti self-insurance ini tidak berasuransi, enggak. Karena dia masih menyediakan dananya sendiri tadi. Dia pupuk sendiri, tabung ke, atau mungkin dalam momen tertentu dia rasa dia pinjam. Mungkin dia punya kerjasama dengan pendanaan tertentu, dengan bank tertentu. In case dalam situasi tertentu, saya boleh tarik uang ya, boleh tarik kredit ya. Itu kan bisa juga dia pakai untuk menanggulangi kerugian yang ada. Jadi dari uangnya sendiri atau dia pinjam dari orang lain. Tapi intinya ini bukan uangnya asuransi. Jadi ini satu konsep yang berbeda dengan no insurance. Kalau no insurance itu adalah didasarkan kepada yang satu ini pemikirannya. Apa? Wah, itu nggak bakal kejadian sama saya deh. It won't happen to me syndrome. Jadi seseorang atau perusahaan ngerasa bahwa resiko gempa bumi. Enggak deh, kayaknya nggak bakal kejadian sama saya. Atau kalau individu, sakit jantung, enggak lah, nggak kejadian sama saya. Betapa sulitnya mungkin salah satu penjualan asuransi jiwa adalah karena merasa bahwa orang-orang tertentu ngelihatnya, udah deh, nggak bakal cepet-cepet itu kejadiannya sama saya gitu loh. Saya sehat kok, ngejaga hidup sehat dan lain-lain. Dengan segala macam alasannya gitu ya, si tertanggung. Yang esensinya adalah dia mau bilang, itu tidak akan terjadi terhadap saya. It won't happen to me syndrome. Sehingga dia tidak membeli asuransi. Sehingga dia tidak menyiapkan dana untuk menghadapi situasi kerugian. Begitu ya, teman-teman mahasiswa ya. Mudah-mudahan paham, self-insurance ini berbeda dengan no insurance. Self-insurance itu tetap ada persiapannya. Kalau no insurance, dia tidak mempersiapkan sama sekali. Atau mungkin bercandanya adalah, ya sudahlah kalau ada musibah itu namanya udah takdir. Bagaimana nanti? Yang terjadi adalah yang terjadi. Itu kita percaya aja selalu akan ada jalan keluar terbaiknya. Iya, tapi nggak salah juga bersiap-siap diri kan gitu ya. Sehingga pada saat terjadi kita sudah ada persiapan dan nggak merepotkan orang lain. Oke, itu self insurance. Berbeda dengan no insurance. Self insurance juga berbeda dengan kalau kita berasuransi. Sebetulnya mungkin di sini ada tricky poinnya adalah, Pak, ini sebetulnya apa pure gitu ya? Uangnya benar-benar hanya dari si orang tersebut, individual atau company. Bisa di-combine nggak, Pak? Itu kan pertanyaannya. Jawabannya adalah bisa di-combine. Jadi kalau kita combine antara self-insurance dengan asuransi, self-insurance-nya itu adalah retensinya.
tadi dalam bentuk co-insurance scheme, dalam bentuk deductible, dalam bentuk risiko sendiri. Ingat kan yang slide sebelumnya yang saya bilang ada sharing risiko nih dari asuransi kepada tertanggung. Kalau si tertanggung bersedia, ya udah deh. Tadi, Bapak nggak usah nanggung 100%, Bapak 90%-nya, saya 10%-nya sebagai tertanggung. Uangnya dari mana? Uangnya dari tertanggung. Itu retensinya dia. Co-insurance scheme-nya itu adalah retensinya dia. Deductible itu retensinya si tertanggung. Excess itu adalah retensinya si tertanggung. Jadi apakah self-insurance bisa dikombin dengan teknik insurance? Bisa. Apakah keseluruhan ini bisa dikombin dengan teknik pengendalian risiko lainnya? Jawabannya juga bisa. Ya, tentu cerita saya di slide ini adalah yang kita maksud dengan pure self-insurance. Yang 100% ditanggung oleh dia sendiri, si tertanggung. Tapi kalau dia combine, berarti dia bukan pure self-insurance. Ya, dia berasuransi, tapi sebagian dari nilai risiko tersebut diambil dalam bentuk retensi. Oke, untuk pertemuan hari ini pada dasarnya yang saya mau jelaskan selesai sampai di sana, di self-insurance. Referensi kita mengenai chapter 1 ini memang diakhiri dengan perkenalan untuk jenis-jenis asuransi. Seperti yang bisa kita lihat, di sini ada general insurance, ada property, pecuniary, motor, dan seterusnya sampai dengan health. Masing-masing dari jenis kelas asuransi secara singkat dikasih definisi atau penjelasannya di slide-slide saya. Kalau kita bahas satu persatu, dan juga bukan momen untuk menjelaskan untuk masing-masing ini, akan kepanjangan. Yang penting mahasiswa cuma tahu aja jenis-jenis asuransi ini coverage utamanya apa, atau mengcover objek seperti apa. Jadi misalnya kita bilang fire dan special perils, di sini kita nggak ketemu nih jenis resiko coverage-nya apa-apa aja. Tapi dia diperuntukkan untuk apa jenis asuransi ini? Untuk mengcover properti, harta benda, si tertanggung. Seperti apa contoh-contohnya? Seperti bangunan, isi bangunan, dan stok. Nanti kalau kita pada saat bicara theft, apa coverage yang dia maksudkan, objeknya apa. Ini ada ya masing-masing ya, dan memang bukan untuk konteks subjek praktek asuransi yang akan saya sampaikan, kita mendalami masing-masing satu-satu seperti ini. Ada dasarnya nanti, ada juga kan kuliah-kuliah tertentu yang spesifik membicarakan kelas bisnis ini. Baik itu properti, asuransi marine misalnya, itu akan lebih advance lagi untuk dibahas di sana. Di sini kita cuma memperkenalkan, ini loh jenis-jenis asuransi untuk properti, ini loh jenis asuransi untuk asuransi kepentingan keuangan atau pecuniary insurance, yang contoh-contohnya ada fidelity, legal expenses, credit, dan business interruption. Begitu juga motor, insurance, liability insurance, marine insurance, dan aviation. Marine itu udah ada rangka kapal dan kargo, juga freight, dan ada asuransi untuk pesawat terbang ya, rangka kapalnya juga. Dan bagaimana cover-cover yang sifatnya combine atau package. Terakhir, health insurance. Silakan untuk dilihat saja dari slide yang ada, dari pemaparan singkat di masing-masing jenis produk tersebut, sebagai perkenalan tiap kelas asuransi yang ada di dalam asuransi umum. Ini ya, kita bicara di asuransi umum. Nantinya pun, kalau ada dari poin-poin ini yang dirasa perlu ditanyakan, mahasiswa saya persilakan untuk nanya ke saya lewat WhatsApp, itu juga boleh. Tapi nggak lagi kita bahas ini satu per satu ya, dan pertemuan ke depannya, kita akan masuk ke materi yang baru. Jadi ini tolong dilihat sendiri, ada yang mau ditanya nanti, silakan tanya ke saya by WA. Pada dasarnya dari segi penjelasan ini selesai di sini ya, di dalam self-insurance. Oke, dari segi waktu Zoom-nya sih masih ada sisa sekitar 20 menit. Kalau mau ditanya boleh. Kalau udah dirasa cukup, ya kita selesaikan di sini. Oke, ada yang mau ditanya kira-kira? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Baik, kalau begitu kita akhiri aja dulu di sini ya. Ya, Pak. Pertemuan kedua kita, tolong mahasiswa ada yang bisa wakili untuk kayak kemarin screenshot partisipannya. Udah ada yang ngelakuin itu? Nih. Jangan krisis.
Siapa wih? Kalau udah, info ke saya. Ya, saya udah Mas. Udah. Udah di screenshot ya. Benny tolong SS-in. Ada tadi satu yang masih tetap belum bisa ya masuk ya. Yulia ya. Yulia ada nih. Udah bisa. Oke. Baik, sekali lagi sudah di screenshot absennya. Udah, Pak. Oke, nanti tolong kirim ya ke grup ya. Ke saya ya. Siap. Baik, itu dulu Baik, Pak. mahasiswa semua. Saya akhiri perkuliahan pertemuan kedua kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti insya Allah saya upload juga ke YouTube. Dari sesi-sesi kita ini ada 3, insya Allah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima kasih, sama-sama. Pak.